Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mencoba merakit lagi sebuah amplifier mini yaitu TDA7498E. Power amplifier sekecil ini mempunyai chip tipe TDA7498E yang input tegangannya 12 volt sampai dengan 32 volt. Tahap awal di sini saya membuka soket RCA dan potensio stereo dari bawaan power amplifier ini, yang nantinya saya akan menggantikannya dengan soket RCA yang terpisah. Begitupun dengan potensionya, saya ganti potensio mono 2 biji. Tujuannya agar mempermudah penyetelan suara antara kiri dan kanan pada speaker. Lanjut proses pemasangan kabel. Untuk kabel ground dari potensio, kita ambilkan dari jalur tengah potensio bekas yang sudah dilepas tadi. Berikut ini adalah gambarannya agar mempermudah Anda untuk memahami jalur kabelnya. Di sini bagian ground kita menggunakan kabel hitam pada bagian nomor 2. Silahkan disimak baik-baik videonya. Jangan di-skip agar Anda bisa paham jalur dan tidak ada kesalahan saat Anda menginstalasinya di rumah. Anda tidak perlu ambil patokan pada warna kabel. Gambar tersebut hanya untuk memperjelas jalur dari amplifier ke kaki potensio saja. Sekiranya seperti ini, semoga saja bisa difahami, dan jika masih kurang paham silahkan tulis di kolom komentar. Setelah bagian pertama selesai, yang tadinya satu potensio stereo sekarang menjadi dua potensio mono untuk kiri dan kanan. Lanjut ke tahap kedua yaitu memasang RCA dan jalur ke papan power amplifier. Berikut ini gambarannya. Siapkan terlebih dahulu soket RCA. Di sini saya menggunakan soket RCA tipe chassis Gold. Anda juga masih bisa menggunakan soket RCA dari bawaan pabrik amplifier ini. Untuk mengurangi pemakaian kabel, bagian ground pada RCA ini kita satukan saja sama ground RCA yang satunya. Lagi-lagi di sini kita menggunakan warna hitam sebagai ground pada jalur RCA. Kemudian potong jalur kabel input suara pada amplifier ini yang di dalamnya terdapat 3 kabel yaitu hitam untuk ground, merah untuk R dan kuning untuk L. Setelah dipotong, hubungkan ujung kabel dari input suara ini ke soket RCA yang ingin kita pasang. Ujung soket ini nanti akan dipasang di amplifier di soket bekas RCA yang tadi sudah dilepas. Untuk lebih jelasnya perhatikan saja gambar berikut ini. Setelah pemasangan jalur kabel RCA ke papan amplifier selesai, kita lanjut lagi ke tahap 3 yaitu memasang soket output audio kabel ke speaker. Untuk jenis soket output audio, di sini saya menggunakan tipe soket banana jack. Soket output audio berbagai macam jenis di antaranya model jepit, binding post, dan banana jack seperti yang saya pakai. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pemasangan. Soket banana jack ini menurut saya cukup simpel untuk diaplikasikan pada power amplifier mini. Selain ukuran yang cukup kecil, proses pemasangan pun cukup mudah. Tinggal main colok aja. Di sini saya mencoba untuk membuatkan skema pemasangan soket banana jack ini ke papan power amplifier. Anggap saja soket atas itu soket yang nantinya akan terhubung pada speaker bagian kanan. Sedangkan soket bawah nanti kita hubungkan ke speaker bagian kiri. Pada saat pemasangan kabel, rapikan ujung kabel agar tidak bersentuhan pada saat dipasang ke soket power. Pada bagian tengah power amplifier ini adalah soket bagian tegangan input arus DC. Setelah selesai, di sini saya juga menggunakan dudukan untuk power amplifier ini, agar mempermudah pemasangan dan membuka power pada saat ada kerusakan atau pembersihan. Selanjutnya pasang potensio yang sesuai dengan jalurnya, pada lubang yang sudah disediakan. Masukkan potensio terlebih dahulu, lalu pasang mur potensio agar tidak mudah lepas, kemudian dikencangkan menggunakan kunci ukuran 10. Oh iya, potensio yang saya gunakan saat ini adalah potensio mono 50K. Potensio ini saya sudah potong ujungnya agar saat pemasangan knob bisa pas dan tidak terlalu keluar. Knob yang saya aplikasikan pada power amplifier saya adalah jenis knob belimbing. Sekarang kita lanjut ke pemasangan power supply. Untuk power supply, di sini saya menggunakan adaptor PSU bertegangan 24 volt 9 ampere. Selain ukurannya yang kecil, SMPS ini juga cukup simpel dan mudah diaplikasikan. Terdapat sebuah screen fuse sebagai safety pada saat ada korsleting.
Di samping screen terdapat juga lubang grounding sebagai ground PSU tersebut. Oh iya, mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya-tanya tentang alat yang kecil di belakang power supply ini. Alat ini adalah adaptor yang bertegangan 5 volt, yang fungsinya untuk menghidupkan kipas mini yang berada di belakang power amplifier. Oke next, kita lanjut pemasangan kabel AC 220 volt ke power supply. Agar lebih jelas, berikut ini skema yang saya buatkan spesial untuk Anda. Jika ada yang masih kurang jelas, silahkan komen apa yang Anda ingin tanyakan. Insya Allah saya akan menjawabnya. Di sini saya menggunakan skrup sebagai penahan power supply ini. Saya tidak menggunakan stand seperti power amplifier, dikarenakan power supply ini agak tinggi dan jika menggunakan stand atasnya akan mentok, otomatis penutup power amplifier ini tidak bisa dipasang jika menggunakan stand. Setelah power supply dirasa aman, lanjut ke pemasangan switch yang fungsinya sebagai pemutus arus tegangan. Untuk jalur kabel switch ini pemasangannya cukup mudah. Kita tinggal pasang ujung kabel satu ke kutub positif dari power supply dan ujung satunya lagi ke kutub positif pada power amplifier. Kemudian satu kabel lagi sebagai kutub negatif dari power supply ke power amplifier. Pemasangannya pun sama, hanya saja kabel hitam ini dipasang pada bagian negatif atau min pada power supply ke power amplifier. Setelah semua selesai, sebelum cek sound pastikan semua sudah aman dan rapikan kabel-kabel yang sudah dipasang tadi. Ini dia alasan saya menggunakan soket AC seperti ini. Selain mempermudah saat penginstalan, soket AC ini cukup kecil dan bisa dilepas pada saat ingin berpindah tempat atau power ingin dibawa ke tempat yang lain. Oh iya guys, ini sound system saya semua serba mini. Mulai dari power amplifier, mixer, equalizer, dan speaker semua serba minimalis. Untuk Anda yang juga hobi dengan sound system, silahkan coret-coret di kolom komentar untuk sharing pengalaman. Siapa tahu kita satu daerah kan bisa sambil ngopi-ngopi bareng. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Untuk mendengarkan suara soundnya agar lebih jelas, saran saya gunakan headset. Sengaja saya tidak membesarkan suaranya agar terhindar dari copyright. Sekian dulu video kali ini, terima kasih banyak untuk yang sudah support. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.